Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam berbagai surat di Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak supaya cerdas. Tapi kalau untuk penyakit kantong kering ya tidak bisa, ya harus menanam anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut nonton video ini, bagi sahabat dan teman-teman I2 TV yang sudah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan lahir dan batinnya, mendapatkan uang tak terduga sebesar 100 miliar dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 tanaman pembawa kekayaan menurut pandangan Islam. Di sekitaran kehidupan manusia tidak luput dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya ya teman-teman ya, seperti makhluk halus, makhluk hewan, tumbuhan, tanaman, air, api, angin, dan lain sebagainya. Sering kita menjumpai tanaman yang tumbuh di sekitaran rumah kita, baik yang disengaja ditanam atau yang tumbuh dengan sendirinya. Banyak tanaman yang kita tanam di sekitaran rumah ataupun di kebun dengan harapan mendapatkan hasil dari tanaman tersebut untuk menambah penghasilan kita. Terkadang kita bingung mau menanam pohon apa yang dapat menghasilkan dan meningkatkan sisi ekonomi keluarga. Nah, berikut ini 7 tanaman yang mendatangkan kekayaan menurut pandangan Islam dan primbon Jawa teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah tanaman pisang. Siapa yang tidak tahu dan tidak suka dengan buah pisang? Baik itu dimakan secara utuh ya atau dibuat olahan makanan, peminat buah pisang sangat tinggi ya teman-teman ya. Bukan hanya buahnya saja, namun jantung pisang dan daun pisang juga memiliki nilai jual yang tinggi. Pisang menurut penelitian adalah sumber gizi yang hampir sempurna karena mengandung 6 nutrisi: air, gula, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Selain itu, pisang bisa disebut sebagai tanaman pembawa hoki karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. Walaupun tanaman pisang ini merupakan jenis tanaman pembawa rezeki dan pembawa hoki, namun tanaman pisang tidak baik ditanam di depan rumah. Jadi sebaiknya supaya tanaman pisang bermanfaat, tanamlah pisang di belakang rumah atau di kebun supaya cepat sugih. Untuk yang kedua adalah tanaman bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih adalah salah satu bumbu dapur yang paling sering digunakan
digunakan untuk bumbu hampir setiap jenis masakan. Manfaat dari kedua bumbu dapur ini sangat banyak dan menjadi bumbu wajib dalam masakan, ya toh. Selain dijadikan untuk bumbu, ternyata bawang merah dan bawang putih bisa digunakan untuk membantu meringankan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan bisa juga sebagai pengusir makhluk gaib yang jahat. Maka dari itu budidayakan bawang merah dan bawang putih. Tidak ada pernah matinya loh untuk tanaman ini, karena kebutuhan masyarakat akan bawang sangatlah tinggi. Tak heran jika tanaman ini merupakan tanaman pembawa kekayaan. Yang ketiga adalah tanaman anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam berbagai surat di Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi risiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak supaya cerdas. Tapi kalau untuk penyakit kantong kering ya tidak bisa, ya harus menanam anggur. Buah anggur memiliki peminat yang banyak. Jenis buah anggur pun juga banyak jenisnya. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran bahkan memiliki harga yang jualnya sangat tinggi. Namun pohon anggur tidak baik ditanam di depan rumah ya teman-teman ya, karena memiliki energi negatif. Dan bulu-bulu anggur itu kalau terkena kulit, apalagi kalau kulit anak-anak, itu akan terasa gatal-gatal. Jadi sebaiknya menanam anggur di bagian belakang rumah atau di kebun saja supaya lebih bermanfaat dan menghasilkan uang yang banyak. Kemudian yang keempat adalah pohon tin. Demi buah tin dan buah zaitun itu ada dalam Quran surat At-Tin ayat 1. Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam yang ditanam adalah buah tin, sebab tanaman ini merupakan tanaman istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Tin dalam bahasa Latin Ficus carica merupakan tanaman yang populer di dunia Islam karena manfaatnya bagi kesehatan sangatlah banyak. Oleh sebab itu, buah tin memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak juga yang membudidayakannya. Tanaman ini untuk dijual supaya menghasilkan cuan atau duit. Harga jualnya sendiri bukan main-main, termasuk memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kalian boleh cek harga buah tin itu pasti tinggi. Untuk itu tak heran apabila buah tin atau pohon tin juga merupakan tanaman pembawa kekayaan. Yang kelima adalah tanaman zaitun. Selain tin, zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Manfaat zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena berabad-abad telah dikenal sebagai tanaman membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini ben awet enom. Faktor inilah yang membuat pohon zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar. Baik harga bibit, harga buah, hingga olahannya memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu, tak heran bila pohon zaitun merupakan tanaman pembawa kekayaan. Nah, yang keenam adalah pohon kurma. Tanaman buah kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya itu terkenal sebagai santap.
mapan di bulan Ramadan, di bulan poso. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Sebenarnya tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh dan berbuah. Namun kurma yang ditanam di Indonesia itu tidak berbuah banyak seperti yang ditanam di daerah Timur Tengah sana, tapi hasilnya pun sama, manfaatnya sama. Untuk itu, tak heran jika tanaman kurma ini merupakan tanaman pembawa kekayaan. Kemudian yang ketujuh adalah tanaman kacang adas. Selain dikenal sebagai olahan khas tanah suci, ternyata kacang adas juga disebut dalam surat Al-Quran di surat Al-Baqarah ya teman-teman, ayat 61 sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Jenis kacang adas ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam dan disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci oleh orang yang tidak menyukainya. Lepas dari itu semua, ternyata kacang adas merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan kita. Untuk itu, tanamlah kacang adas yang banyak ya, supaya menghasilkan panen yang banyak sehingga bisa mendapatkan cuan yang banyak juga. Oleh karena itu, tak heran jika tanaman kacang adas ini masuk ke dalam tanaman pembawa kekayaan dan keberuntungan. Oke teman-teman, itulah tadi 7 tanaman yang mendatangkan kekayaan menurut Islam dan primbon Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.